kuantum frekuensi di atas 200 atau frekuensi bersyukur dan berterima kasih bahagia. Sekarang aku bilang sama peserta gitu, kamu saat ini masih nggak ada benci sama orang, kesel sama orang, sebelah sama orang, belum maafin orang, karena frekuensi itu frekuensi di bawah 100, nggak sama frekuensi uang. Nah, ini harus dilepas dulu, Mas Hendra. Harus diterima dulu, diizinkan, dirasakan penuh, dan izinkan dia terurai. Nah, ini selesai, baru dia bisa quantum jam untuk mewujudkan itu. Caranya gimana? Caranya dia memang harus punya habit baru. Banyak bersyukur tadi sebagai bahan-bahan proses penciptaan apa yang dia mau itu terjadi. Oke, teman-teman semuanya, kita ketemu lagi dengan sahabat kita yang istimewa, Teh Feby, bersama Abundant Revolution, yang selalu mengajarkan sesuatu yang mungkin baru bagi kita semuanya, sehingga kita benar-benar menyadari diri kita sebenarnya adalah entitas tanpa batas gitu ya. Terhubung kita ini antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, hari ini tentu tidak hanya Teh Feby aja yang hadir. Ada tiga sahabat kita, ada Mbak Norita dari Johor ya, dari Malaysia. Kemudian ada Ibu Nur Aini dari Bekasi dan satunya lagi ada Mas Muhammad Ilwan gitu ya, dari Kalimantan kalau nggak salah gitu. Nah, senang sekali bisa bertatap layar bersama sahabat-sahabat yang istimewa. Langsung saja yang pertama, Teh Feby, ada kabar apa di Abundant Revolution? Mungkin perlu di-share ke teman-teman semuanya begitu. Silakan Teh. Ya, makasih banyak Mas Hendra. Jadi pertumbuhan Abundant Revolution tuh luar biasa banget, Mas. Kalau aku lihat, dia bersama teman-teman, bertumbuh bersama teman-teman di dalam satu pemahaman bahwa mulai mengenali siapa sejatinya mereka yang sudah tanpa batas, entitas tanpa batas yang berkelimpahan. Jadi kekuatannya sebenarnya di titik itu, Mas. Di titik di mana kita adalah bagian dari Tuhan. Kita adalah yang tanpa batas, kita adalah entitas tanpa batas yang sudah berkelimpahan. Nah, itu penguatan sekali tuh di materi Abundant Revolution kita untuk bisa dipahami bahwa sejatinya kita, semua yang kita butuhkan sudah ada di dalam dirimu. Dan itu dikenali di awal materi kita. Nah, nyamannya 30 hari daily rutin itu membuat mereka punya habit baru untuk mengenal sejatinya mereka. Bahwa kekurangan, penderitaan, dan lain-lain itu terjadi ketika seseorang melihat ke tempat yang salah. Substansinya, dirinya sejati udah yang tanpa batas, tapi melihat yang terbatas gitu Mas Hendra. Nah, di titik dia yang sejati udah tanpa batas, tapi dia melihat yang terbatas, yang melimitasi dia, berupa emosi, keinginan, dan ego yang kadang merasa diri jadi korban, merasa diri jadi menderita, disitulah loopingan-loopingan terus terjadi gitu. Solusinya, mereka terus balik melihat kesejatian mereka yang tanpa batas itu. Dan melihat bahwa segala sesuatu yang digelar oleh semesta, itu harus mereka sambut sebagaimana judul keutuhan. Bahwa sejatinya mereka itu udah cinta murni tanpa batas. Ketika kita bilang cinta, yang bahagia diterima, yang nggak enak juga diterima. Ketika kita menerima semuanya, menyadari itu sebagai sebuah keutuhan, di situ segalanya terurai, Mas Hendra. Segalanya terurai, loopingan terhenti ketika dia menyadari bahwa dia udah ruang kelimpahan, dia udah ruang kesadaran. Nah, praktek itulah Mas Hendra yang dirasakan oleh Mas Ilwan di Kalimantan, Mbak Nuraini di Bekasi, dan Mbak Norita, kakak Norita di Malaysia.
Dan luar biasa gitu testimoninya kalau menurut aku gitu. Karena buat Bu Nur Aini sendiri tidak hanya terjadi sama diri dia bahwa proyek lancar, nanti mungkin beliau cerita, tapi ketika dia ngajarin lagi sama orang lain, manifest motor loh Mas yang Wah, diajarinnya. Jadi nggak hanya mantap. manifest orang yang belajar loh Mas. Ya, harapan kita itu Mas Hendra, harapan kita adalah teman-teman yang belajar nggak tergantung lagi sama kita gitu. Karena semua udah ada di sendiri nih. Bentar lagi juga Mbak Nuraini kan lepas, udah nggak akan pernah curhat-curhat lagi Mas. Karena udah Hmm, tahu kuncinya ada di dalam, buat apa lagi nelfon, curhat, udah enggak, udah ada kuncinya di dalam. Begitupun Kakak Norita di Johar Baru. Sekarang kalau sending message ke aku isinya semuanya kebahagiaan. Itu membahagiakan sekali gitu. Jadi substansinya itu Mas Hendra, dari hmm. materi dan daily rutin 30 hari dijalankan, itu isinya cuma sending love di 30 hari itu. Substansi intinya apa? Bahwa cinta menyelesaikan semuanya. Cinta Cinta menyelesaikan semuanya. melarutkan semua permasalahan. Cinta Oh menjadi ya, solusi untuk semua permasalahan kita. Balik lagi ke kita. Balik lagi ke diri kita yang memang sudah cinta sejati itu. Udah oke. cinta murni tanpa batas itu. Solusinya Iya. cuma itu, Mas. Dan solusinya gampang banget. Segampang kamu bernafas. Enggak susah, Mas. Enggak disuruh pakai semedi, enggak disuruh pakai meditasi, enggak disuruh pakai mandi kembang, enggak, Mas. Cuma disuruh sadar nafas syukur aja. Gitu Mas Hendra, mungkin pembukaan dari aku. Jadi kalau misalnya kita sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, kalau ingin berjumpa Tuhan, tapi harus jauh-jauh gitu ya, butuh effort, butuh uang yang banyak untuk ketemu Tuhan, itu sama seperti eh lautan yang kemudian dia beli air di pinggir pantai gitu ya Teh ya. Dia udah Kayak lautan gitu. tapi beli air di pinggir pantai. Kalau kalau analoginya sama kayak gini, Mas. Ikan yang udah ada di samudra luas, tapi dia bilang gini, Mas Hendra, di mana air, di mana air, di mana air gitu. Padahal dia udah ada di dalam laut, udah ada di dalam air. Itu sama kayak kita dulu. Mana air, mana air, mana air, aku mau bertemu air. Padahal dia udah nyemplung di air, Mas. Kurang lebih Oke. kayak gitu. Padahal dia udah ada di dalamnya. Dan Allah Ya, ya. semesta dan kebaikan itu melingkupi segala sesuatu, termasuk kita. Mm-mm, mm-mm. Teh, aku sebelum ke teman-teman yang istimewa siang hari ini, ada sesuatu yang aku agak mengganjal gitu ya, pengen bertanya ke Teh Feby gitu. Nah, setelah kelas, TVB itu kan menafkahkan waktu, tenaga, pikirannya kurang lebih sampai 1 bulan lah ya, untuk kemudian melakukan advokasi, melakukan pendampingan terhadap goals yang teman-teman create secara spesifik gitu. Nah, yang aku pengen tanyakan, goals itu terkadang kan sorry to say, agak irasional gitu ya. Misal, Ya, kayak penghasilan 100 juta rupiah. ya. Dan lain-lain kan. Kan banyak aku melihat goals-goals yang menurutku tidak rasional gitu. Nah, bagaimana kemudian TVB bisa merasionalisasikan goals itu sehingga kemudian bawah sadar orang itu menerima, sementara posisinya dia bukan, misalnya bukan pengusaha, bukan seorang digital marketing, bukan seorang content creator gitu. Itu gimana, Teh? Ya, betul, betul Mas Hendra. Memang aku juga banyak ketemu situasi seperti itu. Jadi gini Mas, jadi gini. Hukum semestanya itu adalah kelimpahan hak semua manusia. Itu hukumnya Mas. Ya, kelimpahan Oke. udah ada di default diri dia tuh udah ada di sini saat ini sekarang. Nah, masalahnya itu masih di dunia kuantum, Mas. Masih di Hmm, alam potensi. Nah, di dunia kuantum itu, di alam potensi itu berada di frekuensi di atas 200. oke. Di frekuensi bersyukur, berterima kasih, dan bahagia. Jadi, kalau si orang ini mau dari level manapun dia duduknya,
Kalau dia daily rutin sebelum tidur dia terima kasih ya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tabungan semesta itu terbangun Mas untuk Oke. duit yang dia mau. Gitu loh Mas. Hmm. Jadi ini memang ada term of condition gitu. Bahwa secara defaultnya kelimpahan tanpa batas tuh udah ditaruh di dunia kuantum dalam dirinya masing-masing. Tapi itu merealita atau tidak, atau dia akan rasakan itu dalam realita hidupnya atau tidak, tergantung seberapa besar cintanya dalam hatinya dia itu, dia getarkan dalam setiap hari dalam bentuk bersyukur, berterima kasih, menolong orang, meringankan beban orang, menolong orang, memudahkan urusan orang, mendoakan orang. Nah, itulah yang akan jadi bahan-bahan proses penciptaan berupa tabungan semesta itu. Jadi biasanya aku kalau misalnya contoh nih Mas, ada temen TVB, aku mau manifestasi finansial 1 bulan 10 miliar kata dia. Ya, terus oke, boleh nggak aku tanya? Aku bilang gitu, karena semua prosesnya itu harus melalui tatanan hukum semesta. Hmm, hmm. Maksudnya gimana? Uang 10 miliar itu atau uang angkanya berapapun yang kita mau, dia itu berada di kuantum frekuensi di atas 200 atau frekuensi bersyukur dan berterima kasih bahagia. Sekarang aku tanya, aku bilang sama sama peserta gitu, kamu saat ini masih nggak ada benci sama orang, kesel sama orang, sebelah sama orang, belum maafin orang, karena frekuensi itu frekuensi di bawah 100, nggak sama frekuensi uang. Nah, ini harus dilepas dulu, Mas Hendra. Harus diterima dulu, diizinkan, dirasakan penuh, dan izinkan dia terurai. Nah, ini selesai, baru dia bisa quantum jam untuk mewujudkan itu. Caranya gimana? Caranya dia memang harus punya habit baru. Banyak bersyukur tadi sebagai bahan-bahan proses penciptaan apa yang dia mau itu terjadi. Karena material yang ada di dunia kuantum itu bisa ketarik itu sama rasa syukur, Mas. Jadi ketika kita bersyukur dan menolong orang lain, itu pintu abundant terbuka lebar, Mas Hendra. Mau dari manapun dia berasal sebenarnya. Nah, tapi kembali ketika misalnya dia mau achieve angka 10M, aku tanya sama dia, paling besar pendapatan kamu berapa? Misalnya paling besar ternyata pendapatan dia 5 juta. Itu nggak bisa Hmm. Mas langsung 10M. Otaknya akan nolak gitu. Jadi harus ada tangga tangga menuju ke arah sana. Paling tidak 2 kali lipat dulu dari itu. Baru nanti naik lagi, baru nanti naik lagi. Berbarengan dengan tabungan semesta dia juga harus mengikuti proses itu. Karena apa? Karena ini kuncinya Mas Hendra ya. Hmm, hmm. Karena Allah dan sistem kerja semesta itu tidak akan mewujudkan dan tidak akan memberikan apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu inginkan. Misal, aku mau lunas utang, semesta akan baca suara di bibir kamu, tapi semesta akan membaca identitas dirimu yang kamu refleksikan dalam rasa hati kamu. Kalau kamu banyak bersyukur, berterima kasih, bahagia, abandon, nolong orang, itu yang dibaca sama semesta dan itu yang dibalikin lagi. Berupa peluang, berupa rezeki, berupa jalan keluar hutang lunas, berupa banyak kemudahan dibalikin. Karena semesta itu kayak cermin, dia hanya membalikkan. Tapi kalau kamu bilang, aku mau uang 10 miliar, aku mau utang lunas, mulut kamu ngomong gitu, tapi hati kamu, iya aku sebel sama orang itu, aku kesel, iya aku marah. Semesta bacanya kemarahan, kesedihan, kedongkolan, dan itu yang akan dikabulkan untuk dikasih sama semesta berupa orang-orang baru yang bikin dia kesal, orang-orang baru yang bikin dia marah, orang-orang baru yang bikin dia makin menderita, karena itu request perasaan dia sendiri. Nah, itu yang nggak banyak teman-teman tahu, Mas Hendra. Dan itu yang Oke. terbuka di kelas kita. Berarti kalau kita ngomong soal level emosinya Hawkins, David Hoskin, ya. itu memang benar-benar real, dan di Abundant Revolution TVB melakukan pendampingan supaya kemudian level emosinya teman-teman itu naik, vibrasinya naik, energinya naik, selaras dengan
apa yang selama ini jadi impian, jadi tujuan, tapi belum kesampaian. Begitu ya, Teh Febi ya? Betul sekali, Mas Hendra. Tapi kesadaran paling pertama adalah mengetahui, bisa nggak terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa kamu sudah yang tanpa batas itu. Bahwa kamu sudah ruang kesadaran, bahwa kamu adalah ruang kelimpahan. Kalau mau cepat ya Mas Hendra, kalau teman-teman mau cepat nih, siapapun yang dengar YouTube ini, kalau mau cepat, stay sebagai kelimpahan dan kesadaran aja, itu udah bisa bikin cepat manifesto, Mas. Kita bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Kita bukan yang sedih itu, bukan yang marah itu. Kasih jarak, stop dulu sebentar, mundur satu langkah. Jadi ini ada emosi, kita mundur. Kan biasanya kita melekat gini nih. Feby gue Hmm. marah, nah lo yang jadi marah. Feby gue kesel atau aku cemas, nempel terus. Kita bukan itu. Bisa nggak mundur dulu satu langkah? Tak, ada cemas, ada kita yang sebenarnya kita. Kalau mau cepet itu mas, kita hadir sebagai ruang kelimpahan.